Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Waalaikumsalam. selamat sore, selamat malam semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Marilah kita buka pertemuan kita pada hari ini dengan membaca basmalah ya. Kita berdoa sesuai agama dan agama masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, gimana kabarnya? Baik-baik saja? Sehat-sehat? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah Pak. Nggak ada yang banjir ya? Beli Krishna. Iya Pak, masih aman Pak. Masih aman ya? Bapak lihat Ya. berita Bali ya? Bali sama beberapa daerah itu juga sempat. Ya, banyak di negara gitu Pak. Di Jemberan. Ya. Yang mana nih? Jawa Barat. Ada yang kebanjiran atau cuma curah hujannya aja yang tinggi ya? Sedikit Pak. Sedikit banjir. Sedikit banjir ya? Ya. Oke, nggak apa-apa. Ya, semoga doa Bapak selalu ya untuk kalian. Semoga sehat-sehat selalu, aman sentosa, dan dijauhkan dari mara bahaya. Amin, amin ya rabbal alamin. Minggu ini kita sudah mulai memasuki ya salah satu cloud IoT. Apa itu cloud IoT? Kalau bahasa Indonesianya ya awannya IoT. Apa itu awannya IoT? Berarti adalah bisa kita asumsikan ke database IoT-nya. Nah, ada yang kesulitan di minggu-minggu ini atau baru menerka-nerka? Baru menerka-nerka ya? Ya, nggak apa-apa. Mungkin ada juga aman ya, itu Mas Akshal aman itu. Kalau udah aman tuh Bapak seneng ini. Jadi nggak perlu effort jelasin banyak berarti ya. Alhamdulillah lancar. Mbak Dewi itu dari Malang ya, Mbak Dewi, benar ya? Iya Pak, benar. Wis aman, berarti alhamdulillah ini Mbak Dewi bisa nih mengikuti nih. Tapi yang minggu kemarin banyak kendala Pak. Nggak apa-apa, kan pelan-pelan, kita tuh nggak harus semuanya tuh 100%, nggak apa-apa. Ada yang kadang 80%, ada yang 70%. It's okay. It's okay to be not be okay, apa ya itu ya. Iya Pak. Itulah ya. Bapak kalau ingat Malang itu kok ya agak sedih juga ya Mbak ya. Iya Pak. Ya. Apalagi yang warga sana ya. Oke, nggak apa-apa. Kita doakan semoga keselamatan selalu menyertai kalian semua ya. Oke, untuk minggu ini seperti biasa Bapak membuat PPT formalitas. Seperti biasa PPT formalitas itu isinya apa? Isinya mungkin garis besar saja berkaitan tentang minggu ini. Minggu ini kita mempelajari apa saja. Nah, di minggu ini ada 3 utama ya. Itu ada praktikum Blink ya. Kita menggunakan salah satu cloud IoT-nya yaitu Blink. Ada juga praktikum setting template-nya yang ada di Blink juga, lalu praktikum kendali. Nah, ini kendali apa ya nanti kita lihat ya apa sebenarnya. Bapak cuma mencuplik beberapa ya dari LMS juga berkaitan tentang dasar teori, pengenalan Blink-nya seperti apa. Nah, Blink itu mungkin salah satu ya dari beberapa platform yang ada di IoT ya. Jadi pengiriman data itu base-nya bisa di mana? Nah, ini salah satunya base-nya adalah di Blink. Base itu apa? Base itu nanti tempat ya, tempat penampungan datanya, Bisa jadi di base itu langsung diolah, bisa jadi tidak. Nah, karena apa kita menggunakan Blink? Ya, dari di Blink ini ternyata data kita juga selalu bisa kita olah.
tanpa harus kita menggunakan pemrograman tambahan ataupun mungkin tambahan-tambahan device seperti itu. Nah, ini cara kerja Blink-nya, ada Blink app, Blink server, Blink libraries, ada beberapa ya. Nah, ini secara umum Blink server itu digunakan seperti apa ya. Ini gambaran secara umum ya. Nanti kita pelajari secara luas. Nah, di Blink ini mengharuskan kita untuk membuat suatu akun ya. Jadi akunnya ini tidak usah khawatir, ini masih free ya, masih free. Jadi bisa kita gunakan ya untuk pembelajaran, untuk belajar. Nah, ada banyak template ya di Blink, fitur-fiturnya juga. Jadi nanti kita pelajari satu persatu. Devices, yaitu perangkat keras ya. Nah, nanti biasanya berbasis apa? Ya ada Node MCU, ada Arduino, ada Raspi, dan lain-lain. Nah, pengenalan Blink dan fitur-fiturnya, widget controller, challenge tanda tangan, dan nanti terakhir kita sesi tanya jawab lah. Seperti itu. Oke, kita langsung aja buka LMS-nya ya. Kita langsung buka LMS-nya. Oke. Yang minggu ini setelah kita ada pertemuan dengan mentor expert ya, kita ada pertemuan, ada pembelajaran materi yang berkaitan tentang Blink. Jadi kita perkenalan Blink di minggu ke berapa ini? Udah minggu ke-9 apa ya, ke-10 ya. Jadi apa itu Blink? Itu kita bahas ya secara umum. Dasar teorinya, Blink ini, jadi Bapak tadi sudah memaparkan sedikit ya, atau sekelumit, bahwa Blink ini adalah salah satu cloud IoT kita. Yang lain apa Pak? Yang lain ada ThingSpeak, ada Firebase, ada kita basisnya spreadsheet juga bisa. Basisnya pakai XML bisa, tapi nanti basisnya itu harus ada server tambahan seperti itu. Nah, kalau Blink ini mungkin senada dengan yang namanya, kalau kalian sudah pernah mungkin ThingSpeak ya, itu senada, sama gitu ya. Bedanya di mana? Bedanya nanti di interfacing-nya. Di interfacing-nya sama beberapa part yang harus diprogram ya, diprogram. Nah, kalau ThingSpeak mungkin secara umum ya, Bapak lebih sering menggunakan ya ThingSpeak. Jadi dia harus membuat akun, sama juga dengan Blink sama membuat akun. Lalu juga bisa menampilkan langsung, itu juga bisa, sama Blink juga bisa menampilkan langsung. Ada beberapa settingan yang harus kita program dulu sebelum kita mengakses, itu juga sama. Jadi sepertinya mirip-mirip. Nah, tapi bedanya dengan Blink, nah, di Blink ini ada nanti fitur yang namanya app ya. Jadi kita bisa bahas bersama-sama. Nah, aplikasi ini merupakan wadah kreativitas yang membuat interface grafis proyek diimplementasikan hanya dengan, nah ini penekannya di sini, hanya dengan metode drag drop widget. Jadi nanti kita pemrogramannya ketika di Blink ya, kita menampilkan atau kita memvisualisasi, kita bisa menggunakan drag and drop widgetnya. Nah, widgetnya ada apa saja, nah nanti kita lihat ya seperti apa. Nah, Blink tidak terikat pada papan atau modul tertentu. Jadi ini perlu di-highlight ya. Jadi dia tidak terikat. Yang penting dia menerima data aja sebenarnya. Dari platform ini dapat mengontrol apapun dari jarak jauh dimanapun kita berada. Ya, itulah yang dinamakan Internet of Things, gitu ya. Nah, cara kerja Blink. Ya, Blink mampu mengontrol hardware secara jarak jauh ya. Selain itu, Blink juga dapat menampilkan data sensor, menyimpan data serta memvisualisasikannya.
Jadi dia bisa mengkontrol, ya. Jadi kita bisa mengirim data, bisa kita untuk menerima data. Jadi data sensor kita terima, kita tampilkan. Nah, dan memvisualisasikannya. Nah, itu memvisualisasikannya itu bisa juga. Ya, ada beberapa komponen aplikasi ya di Blink, ada Blink app yang digunakan untuk membuat interface antar muka untuk proyek menggunakan berbagai widget yang telah disediakan. Blink Server yaitu bertanggung jawab pada proses komunikasi ya antara smartphone dan hardware kita. Ada Blink Libraries yang dapat mengkomunikasikan server ke semua proses yang akan datang dan keluar. Nah, ini diagram komunikasinya atau konektivitasnya. Jadi yang utama di sini adalah Blink Server karena dia bisa menjembatani antara Arduino kita, ESP kita, Node MCU kita, Raspi kita misalkan dengan bantuan internet ya, dengan bantuan internet baik itu secara Ethernet, Wi-Fi, 3G dan kawan-kawan ya. Ditranslasikan atau ditranslatekan nanti menggunakan Blink Libraries masuk ke Blink Server, nanti bisa kita tampilkan melalui Blink app. Nah, itu bisa. Lalu praktikumnya membuat akun Blink ya. Jadi Bapak rasa sudah semua ya? Sudah semua membuat akun? Sudah? Sudah, Pak. Sudah ya. Ya, nanti tinggal mengikuti saja di sini. Jadi sebenarnya tidak terlalu rumit ya pembuatan akunnya. Jadi bisa mengikuti ini, kita ke Blink.io ya. Start free, kemudian isikan alamat email ya. Ada juga yang berbayar ya, tapi nanti Bapak tidak akan ke situ ya. Ada juga yang berbayar, tapi kita menggunakan yang start free ya. Lalu kita konfirmasi ke email ya. Ada konfirmasi email, kita seperti biasa kita men-setting username ya. Oke, ini adalah tampilan ketika sudah bisa ya digunakan ya. Nah, Blink Web dan fitur-fiturnya atau Blink Server ya, kita bisa sebut seperti itu karena dia yang bertugas ya menjembatani antara Blink app dan hardware kita. Nah, ada beberapa template ya. Template adalah seperangkat elemen dan konfigurasi yang digunakan untuk menampilkan semua perangkat dari jenis tertentu. Template dibuat oleh pengembang dan dapat dipublikasikan untuk diakses secara global. Jadi sama juga. Jadi ketika kalian menggunakan Cloud IoT yang satunya, ThingSpeak kita bilang seperti itu, dia juga bisa diakses secara global. Bahkan kita bisa mengakses secara web real time, ya kan, dengan link yang ada di widgetnya, itu bisa. Nah, kita bisa membuat template ya, template baru. Kita akan membutuhkan kode ini pada bagian pemrograman. Jadi ini ketika template ID-nya ini kita masukkan ke dalam pemrograman kita. Nah ini ya, ini yang nanti masuk ke pemrograman kita. Di firmware configuration ini ya. Define Blink template ID. Nah ini yang unik ya. Setiap dari kalian pasti berbeda-beda. Nah ini nanti bisa disesuaikan ya, disesuaikan. Devices adalah perangkat keras ya berbasis MCU, biasanya misalkan Node MCU, Arduino, Raspi, dan produk fisik. Jadi seperti Smart Air Conditioner atau layanan virtual yang mengirimkan data ke Blink Cloud menggunakan REST API. Setiap perangkat di platform Blink memiliki authentic token atau pengenal unik yang dihasilkan oleh Blink Cloud. Kita dapat menemukannya di bagian device info ya. Nah, ini seperti kalau kita sering berkecimpung di dunia networking ya, ini seperti MAC address ya, seperti MAC address seperti itu. Lalu ada web dashboard. Nah, web dashboard ini kita bisa berinteraksi ya dengan perangkat kita dan memvisualisasikan data dari widget-widget yang akan kita buat. Nah, ini bisa kita visualisasikan di sini.
Nah, misalkan chart-nya ini nanti kita isikan data sensor, nah ini bisa kita sesuaikan di situ. Nah, setelah widget ditambahkan, dapat menerapkan tindakan berikut, ya. Arrange atau seret widget ke area yang Anda inginkan, geser-geser, itu nggak masalah ya. Resize, mau dibesarkan, dikecilkan, itu juga bisa. Delete, clone, and configure. Jadi, delete jelas ya, menghapus, ya. Lalu clone, kita mengcopy ya, atau mengkonfigur, atau membuka jendela konfigurasi widget. Jadi nanti bisa di edit properties-nya ya di situ. Nah, ada juga yang namanya data stream. Nah, data stream itu apa? Itu digunakan untuk mengirim data dari perangkat ke platform Blink. Nah, data stream inilah yang bertanggung jawab untuk menyampaikan data dari microcontroller ke Blink. Jadi, data stream ini adalah jembatannya dari Arduino kita ke Blink-nya. Satu data stream hanya bisa mengirimkan satu data. Contohnya, kita akan mengirimkan data suhu dan kelembapan. Maka kita butuh data atau 2 data stream. Jadi jembatannya harus 2. Jadi hanya bisa dilalui data-data tertentu saja di situ. Jadi misal kita sensor kita banyak ya, misalkan sensor kita ada banyak. Misalkan ada sensor suhu, kelembapan, ada sensor cahaya, ada sensor hujan, ada sensor jarak misalkan. Ya berarti kita butuh beberapa data stream di situ. Nah, ini tergantung kebutuhan kita ya. Di data stream-nya ini tergantung kebutuhan kita. Lalu ada widget web dashboard, ya, widget switch, ya, ada beberapa ya web dashboard yang bisa kita gunakan ya, yang bisa kita gunakan. Itu ada widget switch digunakan untuk perintah atau melihat status biner perangkat seperti daya on atau off. Nah, ini biasanya untuk pengiriman data juga bisa ini. Jadi pengiriman data mematikan atau menyalakan lampu pakai ini juga bisa. Jadi karena ini datanya biner, 0 atau 1, jadi ini bisa untuk menyalakan dan mematikan. Ya. Slider ini tipe yang seperti kontrol ya, seperti kontrol berjarak. Jadi skala. Nah, ini bisa digunakan untuk apa? Banyak. Jadi untuk volume, kecerahan, luminasi, RPM, PWM, itu bisa menggunakan ini. Kontrol posisi ini bisa. Nah, ada juga yang gauge, ya. Gauge ini bisa digunakan untuk kita memvisualisasikan data-data sensor kita. Nah, itu bisa menggunakan gauge ya. Jadi ini seperti seperti skala juga yang bisa digunakan untuk memvisualisasikan suhu, tekanan, volume, kelembaban, bahkan juga bisa gitu ya. Gauge, ada chart. Nah, chart ini yang umum ya, umum. Jadi digunakan misalkan suhu jam berapa, dia value-nya berapa. Misal jam 8 malam ternyata suhunya 25 derajat Celcius. Nah, itu pakai chart juga bisa. Kalau kita ingin melihatnya secara holistik ya, secara luas ya. Tapi kalau kita cuma ingin melihatnya sewaktu, kita bisa menggunakan yang namanya gauge saja. Ini ya, perbedaannya seperti itu. Label, nah ini menunjukkan nilai pin virtual, misalkan panjang, jarak, itu bisa menggunakan label ya. Nah, kita juga bisa menggunakan image gallery untuk menambahkan suatu gambar baik itu dari URL yang sudah kita dapatkan atau dari image ya, dari image yang ada ya, dari image yang ada. Ada juga yang GPS ya. GPS ini kalau kalian punya sensor GPS itu juga bisa digunakan di situ. Nah, widget ini menampilkan lokasi rute atau perangkat dan kumpulan data ditentukan oleh pemilik template yang ditetapkan ke data GPS. Lokasi perangkat saat ini atau terbaru yang diketahui, track GPS, history ini bisa, overlay berbagai data yang terkait dengan waktu dan lokasi perangkat, misalnya kecepatan perangkat pada titik tertentu di bagian track. Nah, ini juga bisa, ini beberapa
rekan Bapak ya menggunakan ini untuk dimasukkan ke dalam drone, ini juga bisa. Ini ya bisa. Nah, terminal ini seperti terminal biasa ya. Ini untuk menampilkan data waktu nyata. Perangkat keras kita melalui aliran data string, memungkinkan pengiriman string apapun ke perangkat keras kita. Jadi terminal ini sama juga dengan terminal yang ada di Arduino ya, di Arduino. Mirip-mirip lah. Nah, lalu ada pengenalan Blink apps ya dan fitur-fiturnya. Ada beberapa mode ya, ada developer mode, lalu ada apa lagi ya tadi ya? Di bawah ada developer mode, ada widget controller dan lain-lain ya. Ini kita bahas satu persatu. Secara singkat saja. Yang pertama, developer mode. Nah, jika Anda tidak memiliki template pada device Anda dapat membuat template dasar di aplikasi, kemudian mengatur sepenuhnya pada Blink Console ketika sudah ada template ya pada device Anda. Nah, Anda dapat menekan tombol yang tersebut, kemudian Anda dapat memulai bekerja dengan mobile dashboard layout. Jadi, kita menggunakan developer mode untuk membuat atau mengatur di Blink Console atau Blink app ya. Nah, ini bisa masuk lewat klik menu pada My Profile, User Profile, cek menu, developer pada posisi on ya. Nah, fitur-fitur ada Blink app pada home screen, itu ada devices. Nah, ini kita akan terbuka ya secara default ketika pertama kali membuka aplikasi. Jadi semua perangkat yang akan dibuat terlihat keseluruhan template di sini. Di fitur awalnya atau home screen itu biasanya berisikan informasi ya, banyak informasi yang di dalamnya juga kita bisa melihat apa yang sudah kita buat. Nah, kalau belum ada apa-apa, kita bisa menambahkan devices dengan cara add new devices. Itu ya. Ini di Blink app ya, di Blink app. Ingat ya, tadi drag and drop ya, jadi tinggal kita tarik-tarik saja seperti itu. Automation, jadi bagian ini tertampil ketika Anda telah membuat template dengan setidaknya satu data stream yang sudah diaktifkan. Anda dapat menyambungkan devices Anda dengan trigger. Seperti ini ya. Jadi automation-nya itu digunakan untuk men-trigger data stream kita ya, men-trigger data stream kita. Time of the day, sunset on sunrise, device trigger, manual execution atau scenes. Nah, ini caranya mencari perbedaannya nanti kita lakukan satu persatu. Kalau kalian ada waktu ya, jadi dicari bedanya satu persatu, itu bisa. Oke, selanjutnya adalah notifikasi atau notification ya. Akan muncul apabila event sudah dikonfigurasi pada template dan device harus di-trigger ya. Di notifikasi ini akan muncul di notifikasi aplikasi kita atau notifikasi perangkat kita ketika trigger kita sudah kita setting ya. Ketika apa? Misalkan high temperature, misalkan temperatur adalah 67 derajat Fahrenheit misalkan. DHT 12 water leak ya, misalkan water detected ya di situ. Lalu high gas pressure, jadi ada gas heater-nya ternyata dia memiliki nilai yang tidak normal. Nah, itu sudah kita setting ya di awal, itu bisa kita gunakan menggunakan automation-nya ini, di automation-nya ini nanti sekaligus mengaktifkan notifikasi di situ. Nah, ini kita setting bisa. Lalu add widget ya. Add widget ini digunakan untuk menambah bagian
di dalam suatu aplikasi kita. Nah, ini kita bisa tambah di situ add widget. Misal kendali LED, lalu kendali motor biasakan, itu bisa add widget. Ketika add widget ini kita buka ya, lalu kita tambahkan misalkan apa misalkan. Nah, di sini karena kita gratis ya, ini ada cuma beberapa ya, ada button, slider, joystick, dan lain-lain lah. Itu nanti bisa kita tambahkan misalkan. Nah, ini untuk kendali LED ya, kita bisa mencari button misalkan, ini on off ya. Kita bisa mencari on off, lalu kita drag aja di mana yang kita inginkan. Itu ya. Bisa kita resize ya, bisa kita arrange, bisa kita properties, warna, huruf ya. Kita move widget, itu bisa kita move widget. Oke, ini bisa kita move ya. Kita gerakan ke atas, ke bawah, kanan, kiri, ini bisa. Mau kita tempatkan di tengah, samping, kanan, kiri, itu juga bisa. Nah, ini sangat mempermudah ya, sangat mempermudah. Jadi jika kalian pernah menggunakan Android Studio, ada yang sudah pernah menggunakan Android Studio? Saya, Pak. Beli Krishna ya, sudah ya? Sudah, Pak. Nah, kalau Android Studio tidak bisa kita sembarangan men-drag and drop, benar nggak Mas ya? Iya, harus ada gini tertentunya itu kayak apa fleksibel kalau gitu. Pas saya Ya, sintaksnya. fleksi bisa, fleksibel bisa. Ada juga yang kita menggunakan dynamic ya, pakai dynamic itu juga bisa. Jadi kalau kita, nah ini keuntungannya, jadi karena Blink ini juga sebagai sarana edukasi, itu kita bisa drag and drop aplikasi secara bebas ya, seingin kita. Tapi kalau kita menggunakan pendekatan yang menggunakan Android Studio, nah itu beda lagi ketika kita men-setting kalau di Android Studio mungkin kita sebutnya layout ya, Bli Krishna ya. Iya, betul, Pak. Layout itu. Nah, itu sedikit berbeda. Nah, ini sedikit kelebihan dari Blink ya, kelebihan dari Blink. Nah, kita juga bisa mengklon ya, mengklon widget kita. Nah, widget kita bisa kita clone, misalkan on off ya, itu bisa kita clone juga. Lalu kita bisa clone juga, misalkan kita butuh 2, butuh 3, itu bisa kita clone, gitu ya. Misal kita butuh banyak misalkan, ya itu bisa kita clone ya. Nah, ini gimana caranya? Nah, ini kalian memperhatikan tutorialnya yang ada di LMS, Bapak rasa sangat komprehensif ya, sudah sangat lengkap. Ini untuk belajar, walaupun kita belum tahu apa-apa pun masih bisa kita ikuti, ya. Seperti itu. Nah, delete widget seperti biasa. Ini kalau tadi kita ke kiri karena ada clone. Kalau delete widget itu ke kanan ya, tanda recycle itu ya, tanda recycle. Gitu. Lalu ada widget controller, bekerja dalam mode, yang pertama ada button ya, bekerja dalam mode push atau switch, dapat mengirimkan sinyal on, off, jadi kita menggantikan button yang ada di Arduino itu juga bisa. Lalu tombol mengirim nilai 1 tinggi saat ditekan dan mengirim 0 saat dilepaskan. Nah, ini tergantung kita menginisialisasinya nanti, tapi secara umum ini juga bisa menggantikan fungsi dari button yang ada di Arduino. Untuk apa? Untuk sistem kontrol nantinya, misalkan kontrol jarak jauh misalkan, itu bisa. Jenis data, input pull up, input pull down, output ya, ini virtual, integer, double. Nah, ini bisa jenis datanya bisa kita apa ya? Mainkan ya. Input pull up, input pull down ya, output ini bisa semua. Analog dan digital sama. Yang virtual ini bisa untuk membuat tipe data ya, tipe data integer, double itu untuk pertambahan, untuk for pengurangan itu juga bisa. Slider, nah ini dapat mengirimkan nilai dalam rentang min dan max yang diberikan. Nah, ini sama juga, jenis datanya juga bisa digunakan untuk kita mengkontrol secara jauh-jauh gitu ya.
Timer juga sama, memicu ya, dia memicu tindakan tertentu, bahkan jika smartphone dan aplikasi dalam keadaan offline. Ketika mengirim suatu data, maka timer akan mengirimkan nilai 1, sedangkan ketika tidak mengirimkan data, maka timer akan mengirim nilai 0 atau low atau rendah ya. Joystick dapat berfungsi untuk mengendalikan servo dalam 4 arah ya. Ini juga bisa joystick ya. Nah, widget display, jadi value display. Jadi widget itu ada yang untuk memvisualisasikan, itu menggunakan value display itu juga bisa, data yang masuk seperti apa. Label value, nah ini lebih baik ya dari value display. Hal ini karena dia menambahkan imbuhan dan awalan pada sisi aplikasi tanpa harus pengkodean pada perangkat keras ya. Jadi dia di belakangnya bisa langsung ditambahkan gitu ya. LED, jadi ini untuk mengirimkan nilai 0 dan untuk menyalakan LED itu untuk mengirimkan nilai 255. Itu ya, itu rentang maksimalnya ya. Superchart ya, grafik yang memvisualisasikan secara historis. Grafik ini digunakan untuk menampilkan data sensor, pencatatan peristiwa biner dan lain sebagainya. Nah, jadi ini bisa langsung kita gunakan untuk dua. Misalkan temperaturnya berapa, humidity-nya berapa, itu bisa kita langsung tampilkan secara bebarengan ya, gitu ya, atau secara paralel gitu ya. LCD ini tampilan karakter ya, bisa diperlukan, bisa tidak, ini tergantung kebutuhan ya, tergantung kebutuhan. Ini GAUK. GAUK itu yang seperti tadi, misalkan kita menggunakan untuk data temperatur yang kita mau untuk sewaktu ya atau semasa, itu bisa menggunakan GAUK. Tapi kalau kita menggunakan tipe yang kita butuh history, dalam artian butuh seminggu, 3 hari, 4 hari, kita bisa menggunakan yang chart, tipe yang chart ya. Jadi bisa kita tampilkan datanya. Nah, email, untuk mengirim email ya, misalkan kita membuat ini untuk klien kita, lalu kita menambahkan aplikasi untuk klien kita, terus kita untuk menambahkan help email misalkan, nanti ketika memencet email nanti bisa menggunakan email kita. Oke, maaf ya Bapak batuk-batuk ini. Semoga kalian sehat-sehat saja ya. Oke, selanjutnya ada Twitter Bridge. Twitter sama ya. Nah, ini untuk mengkoneksikan dengan Twitter. Kita juga bisa mengirimkan tweets dari komponen hardware yang ada yang dan terhubung dengan link kita. Itu ada komponennya ternyata. Di email kita juga bisa mengirimkan data sepertinya. Tapi Bapak belum pernah coba itu. Tapi nanti kita coba ya. Seperti itu. Bridge itu adalah untuk komunikasi ya, komunikasi perangkat ke perangkat. Tidak aplikasi lain yang terlibat. Anda dapat mengirim perintah yang berupa digital analog virtual dari perangkat satu ke perangkat lainnya dengan mengetahui bahwa itu merupakan token autentifikasi. Jadi tetap harus pakai authentic ID tadi ya. Oke, ini ada challenge-nya, explore website Blink IoT, widget-nya, kemudian buat resume, hasil ekspor, resume minimal. Nah ini belum pada ngumpul juga. Belum pada ngumpul juga nih. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Belum, Pak, belum. Belum? Cukup jelas atau cukup bingung ini? Cukup jelas, Pak. Pak, mau nanya, Pak. Oke, ini Mbak Dewi dulu nih.
Mbak Dewi raise hand ini. Coba Mbak Dewi. Ya, baik. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Izin bertanya, Pak. Hmm. Kan selama ini kalau kita praktikum itu kan maaf, WMOS-nya itu kan dikoneksikan ke USB laptop ya, Pak. Misalkan kayak pertemuan tanggal 13 itu yang parking itu, Pak, alarm parkir mobil itu biar selain ditancapkan ke USB biar apa ya, Pak? Mbak Dewi suaranya terputus-putus. Teman-teman, Mbak Dewi tadi suaranya terputus-putus atau tidak di tempat kalian? Putus-putus, Pak. Pak. Putus-putus ya? Ya, sama ya berarti ya. Jadi tadi Mbak Dewi tanya yang ditancapkan. Apanya yang ditancapkan ya? Powernya. Halo Mbak Dewi. Halo, ya maaf Pak, tadi terganggu sinyal Pak, jaringan. Oh ya, boleh diulangi sekali lagi? Ya, maaf ya Pak. Jadi itu kalau misalkan kita mau bikin alarm parking mobil itu loh Pak, yang kayak di pertemuan tanggal 13 kalau nggak salah, atau 12 gitu. Nah, kan selama kita praktikum itu kan biar terkoneksi, maksudnya biar sensornya nyala itu kan harus dicolokin, ya harus dikoneksiin ke USB laptop kan Pak. Nah, kalau misalkan apa ya, kalau misalkan kita buat alatnya ya Pak, terus biar dia itu programnya jalan, tapi tanpa dikoneksikan ke USB laptop, itu gimana ya Pak? Oke, ya. Jadi Mbak Dewi belum pernah mencoba tanpa dikoneksikan ke USB ya? Belum Pak, saya selalu USB. Ya, jadi bisa kalau kita sudah mengirim programnya, jadi dikirim dulu programnya ke WMOS, itu nanti kita cabut, misalkan kita kasih power bank aja 5 volt. Pakai power bank itu juga bisa. Pakai adapter yang 5 volt itu juga bisa. Izin bertanya lagi Pak. Hmm. Oh, berarti yang board WMOS ini tuh nggak pakai WiFi ya Pak? WiFi ya Pak? Tapi pakai daya dari laptop. Apanya Mbak? Dia pakai WiFi no kalau untuk pengiriman datanya. Kan Kalau pengiriman ya yang ya, paham. yang Mbak Dewi mungkin bingung ya. Jadi antara daya itu adalah nanti berkaitan tentang tegangan ya, tegangan itu bisa digunakan menggunakan USB laptop, itu bisa menggunakan adapter, itu juga bisa. Tapi untuk komunikasi datanya dia bisa menggunakan ESP8266-nya itu menggunakan apa? WiFi. Jadi tidak perlu ditancapkan ke USB pun tidak apa-apa. Gitu Mbak Dewi. Baik Pak, terima kasih sudah jelas Pak. Oh ya, ini keren nih Mbak Dewi. Berarti mempelajari elektro sampai dalam ini, elektro dan informatika ini. Apresiasi ya, Mbak Dewi. Oke, selanjutnya tadi ada yang mau tanya tadi? Lanjut dulu deh Pak, kelupaan mau nanya apa? Tadi Bli Krishna atau Mas Ahmad tadi? Mas Ahmad Muhadi atau Bli Krishna tadi? Saya mau nanya juga sih tadi Pak, cuman kelupaan sekarang. Oke, nanti ditahan dulu Mas. Ya. Oke Pak. Tahan, nggak apa-apa. Mbak Dewi udah cukup? Cukup ya. Oke, kita geser ke pertemuan yang hari apa itu ya? Jadi hari
Rabu berarti ya. Nah, hari Rabu ya. Setting template input device ya, dan tes koneksi dengan data dummy. Data dummy itu ya data contoh lah ya, istilahnya seperti itu. Nanti apa ya, inti dari percobaan kita yang Blink ini di minggu ini adalah mencoba saja. Salah nggak apa-apa, nggak masalah. Coba saja, dicoba dulu. Nah, nanti kalau sudah mencoba baru nanti bisa dieksplorasi, gitu ya, bisa dieksplorasi. Dasar teorinya Blink tadi sama ya, Blinknya seperti apa. Nah ini tadi Bapak sempat menyebutkan ya di Blink, dia ada beberapa cloud IoT ya di yang sekarang ada di pasaran. Itu yang pertama ada Blink, ada ThingSpeak, ada Firebase, ada Google Sheet, ada kita menggunakan JSON, misalkan itu juga bisa, atau kita menggunakan XAML, ya nanti ada programan lain itu bisa. Blink, lalu ThingSpeak itu mungkin bagai saudara ya, seperti saudara. Lalu Firebase, Spreadsheet itu juga sepupuan. Karena ini Firebase dan Spreadsheet ini Google-nya namanya Google ya, Google platform gitu ya. Kalau ThingSpeak dan Blink ini kita menggunakan Authentic ID. Kita harus punya itu. Ya. Tapi untuk Spreadsheet dan Firebase kita harus menggunakan API. Nah, API itu apa? API itu ya seperti skema atau cara untuk kita merequest ya, nge-request data atau merequest untuk mengirim data. Nah, itu juga harus atau izin ya, perizinan. API-nya itu perizinan data gitu ya. Nah, ada plus minusnya. Kalau kita menggunakan Blink itu lebih cepat ya, lebih cepat. Blink dan ThingSpeak itu lebih cepat. Tapi kalau kita menggunakan API, jadi kita harus merequest dulu, dan lalu kita harus server yang sana harus mengirim data balik ke kita dulu. Oke, kita terima, misalkan seperti itu, baru data terkirim. Nah, itu membutuhkan waktu yang lebih lama. Apalagi spreadsheet ya, spreadsheet itu lebih lama lagi. Nah, tapi ada keuntungannya juga. Jadi data yang masuk itu terfilter. Nah, tapi kalau untuk kasus yang Blink dan ThingSpeak misalkan, itu juga langsung udah bisa dia langsung sudah bisa. Jadi tidak harus menggunakan yang namanya skema request ya, request terus allowance gitu ya. Itu tidak harus menggunakan skema seperti itu. Gitu. Nah, itu berbeda ya, berbeda. Nah, karena ini kita masih belajar secara basic, kita menggunakan Blink saja, itu tidak masalah. Bahkan banyak dari rekan-rekan Bapak sudah mulai mengkomersialisasikan platform-platform ini ternyata bisa kita komersialisasikan juga ternyata. Gitu. Walaupun ini yang free ya, itu juga bisa. Nah, ini alat dan instrumennya. Wemos, aplikasi Blink, Arduino IDE. Ya. Seperti biasa, keselamatan kerja. Ini sering ya kita lihat. Bapak lewati saja, D1, D2. Langkah kerja. Nah, template yaitu adalah seperangkat elemen dan konfigurasi yang digunakan untuk menampilkan semua perangkat dari jenis tertentu. Jadi template ini dibuat oleh developer yang dipublikasi untuk diakses global ya. Ada lampu, wall outlet, thermostat, air conditioner dan lain-lain lah. Itu template. Nah, kita bisa membuat template baru sesuai kita. Yaitu cara membuat template-nya kita membuat new template, isikan info ya. Template.
kita masuk ke new template, ya, isikan info, data stream, event, dashboard pada tab content, lalu kita save. Ingat ya, data stream itu adalah berapa nilai sensor yang kita ingin kirimkan di situ. Nah, ini bisa kita kita atur di situ ya. Ada event, ada dashboard dan lain-lain. Baru kita klik save ya. Nah, ini kita lihat di template ada 1, 2 devices, ya, my first devices dan static yaitu ya. Kita lihat di situ. Ya. Nah, itu di situ lalu ada authentic ID ya. Authentic ID-nya itu untuk digunakan di program kita. Di program kita, lalu temperatur itu adalah berkaitan tentang data stream kita. Oh, ini mengirimkan data suhu misalkan temperatur ya, berarti temperatur itu harus disebutkan juga di program kita gitu ya. Nah, cara edit template, klik product tile ya, product tile untuk melihat template. Di sini Anda dapat menavigasi melalui tab opsi, edit dan clone data ya. Opsi edit dan clone data ini bisa untuk mengedit template gitu ya. Cara menghapus template sama ya. Tinggal diklik saja, nanti bisa kita delete langsung. Kalau kita tidak data itu salah ya atau kurang sesuai gitu ya. Nah, lalu kita membuat data stream. Data stream itu adalah yang digunakan untuk menampilkan data, baik itu sensor maupun data digital yang kita kirim. Dari mana? Dari perangkat keras kita. Node MCU, ESP32, ESP8266, Raspi, misalkan, lalu WMOS, dan lain-lain. Itu fungsinya data stream. Caranya kembali ke template, kemudian klik template tadi, pilih data stream, ya di temperatur tadi, pilih data stream, klik edit pada pojok kanan atas, ya kan ada tulisan edit, kemudian pilih new data stream, ya kan, lalu virtual pin ya, sampai ke virtual pin, pilih virtual pin di drop menu ya. Kita lihat di sini pinnya berapa. Lalu setting data stream-nya. Tipenya apa? Ya, data tipenya apa, pinnya berapa, itu nanti diedit. Lalu klik save ya. Klik save. Nah, tadi devices. Devices ini adalah penghubung ya, penghubung. Cara kita membuat devices yaitu masuk ke template. Kita klik menu search pada menu kiri, pilih my new devices, klik new devices, pilih form template ya, form template. Pilih template yang sebelumnya telah dibuat, lalu klik create ya, klik create. Lalu setelah itu device info terdapat firmware configuration, copy 3 coding pada firmware configuration, lalu paste pada coding program. Jadi apa saja yang di copy itu ada 3, yaitu template ID, ya, lalu ada device name, lalu authentic token. Nah, ini yang kita nanti masukkan ke Arduino kita. Nanti di bawah ada ada kodenya, kita lihat, nanti kita cermati satu persatu. Mengirim data dummy ke aplikasi. Nah, dummy ini adalah seperti contoh ya, seperti contoh. Pada praktikum kita akan mencoba mengirim data integer atau angka menggunakan function milis ke dashboard website Blink. Blink memiliki banyak widget yang bisa kita gunakan. Oke. Nah, install Blink ini karena pembandingan dengan ThingSpeak juga ya. Jadi ada library-nya. Jadi sama juga. ThingSpeak juga ada library-nya. Jadi kita harus menginstal library di Blink dan library di misalkan kita menggunakan ThingSpeak, berarti kita juga menginstal ThingSpeak di Arduino kita. Nah, caranya gimana? Caranya kita masuk ke menu sketch seperti biasa, input library, manage library, kita cari Blink. Jadi dicari secara internet ya, secara
secara kita download dari internet langsung. Kita cari Blink, lalu kita instalasi. Ya, sudah. Nah, ketika sudah, kita membuat template lagi. Kita buka website Blink lagi, kita tambahkan template, lalu beri nama dengan data dummy, lalu kita lakukan konfigurasi seperti gambar di bawah. Connected tipenya Wi-Fi, ESP8266, data dummy misalkan. Ini lalu kita klik done. Setelah itu masuk ke halaman template yang kita buat, klik web dashboard, ya, pilih drag widget label ya, pilih drag widget label, masukkan widget seperti gambar di bawah. Ini tinggal kita tambahkan saja ya, kita ikuti saja, lalu kita coba nanti kita lihat ya, kita lihat kode baris per barisnya. Lalu kita klik create data stream, pilih virtual pin, ya, beri nama title dan label, misalnya seperti gambar data. Setelah itu lakukan konfigurasi. Jika sudah, klik save pada pojokan kanan dan pojokan kanan atas ya, pojokan kanan atas. Save pojok kanan bawah dan pojok kanan atas, gitu ya. Katanya integer, pinnya V0 ya, V0 atau berapa itu. Ya, ini sudah ada ya di My Devices, temperatur. Nah, klik New Devices, ya. Klik New Devices, pilih template, from template, pilih template yang sebelumnya kita buat, yaitu data dummy. Tadi kan kita membuat template data dummy ya, lalu kita beri nama device. Setelah itu kita create, ya. Kita create data dummy, kita create. Nah, lalu sudah ada, lalu 3 barisnya tadi, 3 baris yang penting tadi kita kopikan ke program nanti. Kemudian masuk ke coding Arduino. Nah, ini yang 3 Bapak bilang tadi, 3 tadi masuk ke program. Jadi dikopikan langsung di program. Ini digunakan untuk apa? Yang pertama untuk ID. Jadi ID-nya, Blink template ID-nya berapa? Lalu device name-nya berapa? Lalu authentic token-nya berapa? Nah, ini penting. Dan ini unik. Setiap setiap template itu berbeda. Setiap template itu berbeda. Jadi ini unik ya. Oke. Nah, ini codingnya. Kita lihat ya. Ini adalah 3 tadi ya, 1, 2, 3. Ini yang ada di template tadi yang harus kita masukkan ke dalam program Arduino kita. Nah, ini kita harus masukkan di sini. Bisa di atasnya nggak masalah, bawahnya nggak masalah, ya. Tapi harus dideklarasikan, gitu ya. Jangan lupa, karena kita menggunakan tip komunikasi data Wi-Fi, kita harus selalu memberi nama ini ya, SSID kita apa, passwordnya kita apa. Oke, ini jadi ini Blink Begin itu selalu diawali dengan authentic ya, SSID dan password ya. Blink run, timer run, jadi initiated blink timer. Jadi dia untuk menginisiasi timer di Blink gitu ya. Nah, hasil programnya seperti ini. Coba kita lihat videonya ya. Sudah pada lihat? Atau sudah pada praktik? Sudah? Ada yang sudah? Ada yang belum? Sudah, Pak. Sudah ya, Mas Ahmad ya. Udah, Pak. Oke, beberapa sudah ya. Tidak bisa ya. Tidak bisa.
Kita percepat. Nah, ini ya, lihat ya, timernya berjalan ya di sini ya, datanya. Jadi ini sudah bisa untuk mengirim data dari Arduino kita ke Blink. Jadi ini data dummy ini fungsinya digunakan untuk apa ya, menginisiasi awalan sebuah koneksi ya. Kita untuk mencoba saja, mencoba suatu koneksinya. Gitu. Ini untuk menghitung data dummy gitu ya. Lalu pada label data, nilai angka terus meningkat ya tadi, seperti yang di video, hingga nilai maksimal yang telah kita atur di dalam data stream ya. Jadi kita nanti mengatur di data stream, yaitu adalah 1000. Jadi ketika 1000 dia sudah selesai gitu ya. Selain dengan widget menampilkan data integer, salah satunya dengan Gauge, yaitu Gauge juga bisa. Jadi kita dari 0 sampai 1000 itu bisa kita pakai Gauge gitu ya. Bisa tidak memakai chart itu juga bisa. Tapi kan kalau chart nanti cenderungnya ke data-data yang naik turunnya cepat atau ada kenaikan dan keturunan. Tapi untuk data misalkan dummy tadi itu kan tidak menggunakan data yang berbeda-beda. Misalkan dia kenaikannya cuma 1, 1, 1, 1. Nah itu biasanya paling bagus ya menggunakan Gauge atau menggunakan label saja itu sudah cukup. Gitu ya. Ini kalau Gauge ini seperti ini settingannya, data stream V0, override data stream, min or max field, minimal 0, maksimal 1000, ya. Warnanya dipilih. Nah, ini bisa. Nah, Gauge akan berubah seiring bertambahnya angka dari milis. Nah, ini karena sudah kita program tadi di Arduino-nya. Gitu ya, menggunakan Wemos. Tuh. Ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya, Pak. Oke, Mas Ahmad Muhadi ya. Iya, Pak. Gimana, Mas? Izin bertanya, Pak. Pada button template, saya mau bedain yang bagian template sama device nih, Pak. Nah, pada template, pada menu web dashboard tuh, datanya itu berbeda ya sama yang di device dashboard. Misalnya nih, temperatur template yang apa ya, DHT11-nya misalnya ada 300 derajat nih. Kemudian di device dashboard-nya itu masih berapa ya, misalnya 100 gitu. Itu gitu bedanya itu gimana ya Pak? Bisa tolong dijelaskan? Oke, berarti yang perbedaan antara Web dashboard-nya sama yang di device dashboard. Oke. Kalau menurut Bapak ya Mas ya, itu sebenarnya sama saja ya, sebenarnya sama saja. Yang berbeda adalah setting kita di tadi di propertiesnya tadi sebenarnya seperti itu. Nah, kemungkinan di situ ada setting kita yang kelewat ya, ada setting kita yang kelewat. Jadi kemungkinan data bisa berbeda. Tapi kalau tadi DHT sampai 300 tuh kayaknya nggak bisa ya Mas ya. Oh iya, maaf Pak. Itu kan biasanya di settingnya 100 tuh Pak. Iya. Iya sih ya. Misalnya di situ di web dashboard-nya itu 70. Di dashboard nih yang bagian template. Kemudian kita masuk ke device, masuk ke dashboard, itu beda tuh. Misalnya kayak 20 tuh masih 20. Lah gitu, gimana tuh Pak? Itu mainkan nganunya saja Mas, skalanya saja sebenarnya. Kalau menurut Bapak ya. Nah, iya. Gitu. Tapi kalau kamu gimana Mas? Ada yang bisa di-sharing? Gimana ya? Kayak mungkin apa namanya? Kayak masih dalam proses masukkan datanya gitu ke device dashboard-nya gitu. Daripada yang di bagian template web dashboard gitu Pak.
Kalau menurut saya sih gitu, Pak. Gitu ya. Ada lagi yang mau ditambahkan, ya, teman-teman lain? Ada yang bantu menjawab nih? Bapak juga baru menemukan kalau kayak gitu ya. Iya sih Pak, makasih Pak. Yang teman-teman lain ada yang mau menjawab Mas Ahmad Muhadi juga? Membantu? Ya, teman-teman lain juga bingung Mas Ahmad. Tapi kamu udah coba Mas, percobaan yang kedua ini, Mas Ahmad? Iya Pak, udah Pak. Sudah bisa ya? Mm. Oke, berarti tinggal percobaan yang ketiga ya Mas Ahmad ya? Sudah atau belum? Yang mana Pak? Yang ketiga, yang kendali? Yang kendali udah Pak. Udah juga bisa juga? Bisa. Oke, oke, berarti Bapak jelaskan sedikit ya yang kendali ya. Oke, nanti kita bahas bareng-bareng. Oke, kita lanjut ya. Nanti kita diskusi lagi. Praktikum kendali LED, relay, buzzer, dan monitoring sensor dengan Blink IoT. Ini sudah sangat mengerucut ya, sudah sangat mengerucut. Kaitannya apa? Kaitannya dengan tema besar kita sebenarnya seperti itu. Tema besar kita yaitu adalah IoT yang menggunakan sistem kontrol seperti itu. Jadi ada kendali LED-nya, relay, buzzer, dan kita juga sekaligus memonitor. Jadi device kita itu mengirim data ke mana? Ke cloud IoT kita. Apa? Blink ya, ke Blink. Jadi kalau kemarin kita ada beberapa tema, salah satunya smart home, itu juga bisa kita implementasikan ya, bisa kita implementasikan dengan Blink. Itu juga bisa. Smart home itu seperti apa? Seperti yang Bapak jelaskan kemarin, yaitu rumah pintar. Konsepnya gimana? Jadi konsepnya ya semua kendali yang ada di rumah itu bisa kita akses, bisa kita kendalikan secara jarak jauh maupun menggunakan jaringan internet. Nah, dengan sistem ini kita bisa melakukan monitoring dan controlling ya. Jadi monitoring dan juga kendali hanya dengan satu perangkat saja. Nah, ini yang banyak diperjualbelikan ya, dikomersialisasikan, yaitu adalah sistem smart home gitu ya. Ini bisa juga menjadi tema kalian. Jadi beberapa kemarin kalian sudah menggunakan tema smart home juga. Nah, tinggal seberapa cerdik kalian dan seberapa dalam keuletan kalian dalam menggali suatu topik atau potensi. Di rumah misalkan smart home, itu ada apa saja yang bisa kita monitoring, bisa kita controlling gitu ya. Nah, ini yang kemarin ada juga nih kemarin konsultasi ke Bapak monitoring gas bocor misalkan. Nah, itu pakai sensor apa, Pak? Ya, itu ada beberapa sensor. Kalau kita menggunakan gas, ya itu ada sensor gasnya juga. Itu bisa kita controlling. Monitoring bisa, lalu dia mengirim notifikasi kita kalau ada kemungkinan gas bocor, lalu kita bisa controlling, misalkan kita mematikan kelistrikan di rumah, lalu membuka jendela, jadi ada aktuator di situ, ada misalkan ada motor, ada servo, itu bisa kita kendalikan secara jarak jauh, bahkan seperti itu. Nah, tapi ketika kita dia kendalanya gini, ketika kita mematikan lampu atau mematikan kelistrikan di sana, maka kita juga mematikan jaringan informasi di sana. Padahal kita membutuhkan internet untuk mengkontrol. Nah, bagaimana caranya? Nah, caranya ya berarti kita hindari untuk mematikan kelistrikannya itu. Yang kita lakukan adalah kita menggunakan treatment-treatment yang setidaknya tanpa mematikan
tapi bisa pertama mematikan kelistrikan, tapi bisa untuk menanggulangi misalkan kebocoran gas yang ringan. Misalkan kita buka jendela, kita lalu menotifikasi misalkan ke yang punya rumah, itu juga bisa. Jadi tanpa kita mematikan kelistrikan, supaya bisa kita mengkontrol dengan internet, misal kita di situ menggunakan WiFi ya, nah itu bisa kita menggunakan cara-cara yang lain, itu juga bisa. Nah ini bisa kalian gunakan ya tema-tema ini, smart home, ya kebocoran gas, misalkan, lalu sistem mengukur misalkan ketinggian air pada bak penampungan dan lain-lain lah, atau intensitas curah hujan, atau deteksi cuaca mendung dan kawan-kawan. Nah itu bisa kalian lakukan ya untuk di proyek akhir kalian gitu. Nah ini untuk proyek terakhir ya, proyek terakhir yang proyek 3 ya, praktikum 3. Ini menggunakan banyak ya, ada WMOS, Project Board, LED, relay, buzzer, DHT11, kabel jumper, aplikasi Blink, dan Arduino IDE. Jadi ada beberapa ya, beberapa di situ. Dan hampir banyak, hampir semua perangkat kita gunakan juga. Yang enggak ada hanya OLED, ini ke HCSR4, lalu relay ada ya. Ya mungkin cuma itu ya, sama mungkin fotodioda. Oke, ini selalu dibahas K3, keselamatan kesehatan kerja, lalu pemahaman PIN, lalu pemahaman breadboard ya, breadboard. Nah, langkah pertama kendali LED, relay, dan buzzer. Jadi kita akan mengendalikan LED, relay, dan buzzer dengan Blink ya. Jadi tadi Blink itu tidak hanya bisa kita gunakan untuk sarana pengiriman data. Jadi sarana penerimaan data maksud Bapak. Tapi juga Blink juga bisa kita gunakan sebagai jembatan untuk pengiriman data juga. Pengiriman data juga. Kemana? Ke suatu device kita yang sudah terhubung dengan Blink-nya itu sendiri. Gitu ya. Nah, skema rangkaiannya ada relay, ya, ada LED, lalu ada satunya lagi adalah buzzer ya. Satunya lagi adalah buzzer. Ini keterangannya. Nah, ini sering yang mungkin ini sudah diperbaiki ya. Ada beberapa yang kalian harus memastikan ya. Misalkan pin positif LED ke pin D7 WMOS. Nah, ini apakah benar? Pin positif LED ke pin D7. Nah, ini sudah benar. Ini yang sudah benar. Jadi ketika kita melihat tutorial, kita juga harus memastikan ya tutorial itu betul atau tidak ya. Nah, ini codingnya. Ini kendali relay 3, Blink Authentic Token-nya. Jadi dia template-nya ada, dia device-nya kendali relay. Jadi menggunakan kendali ya, menggunakan kendali relay. Ada SSID-nya, lalu password-nya. Nah, Blink Bright ini ketika Blink Bright V1, pin value 1, buzzer pin value 1 ya. Jadi di sini ketika bright V1 maka buzzer akan menyala. Blank red V2 maka relay akan aktif ya. LED juga akan aktif ketika red V0. Ini adalah suatu fungsi di sini. Di sini kita asumsikan sebagai suatu fungsi. Blink red-nya ini sebagai suatu fungsi. Void setup ya, semuanya kita deklarasikan dulu sebagai output. Lalu Blink begin, authentic, SSID, dan pass itu memulai Blink, itu sama seperti biasanya. Lalu void loop, Blink run ya, dia menjalankan apa yang dia dapat dari Blink, gitu ya. Tinggal nanti ketika Blink bright yang mana, misalkan bright yang
V1 misalkan, ya berarti buzzer aktif misalkan seperti itu. Oke. Nah, ini menggunakan konfigurasi. Kita membuat template baru. Kita menggunakan klik menu template, new template, kita isikan sesuai dengan gambar berikut. Kendali LED, ya kan? Kita lihat kendali LED. ESP8266 Wi-Fi, ini merupakan proyek kendali LED menggunakan Blink. Ya. Kita menggunakan create template. Lalu kita membuat web dashboard, ya, web dashboard. Tampilan antar muka, ya, di web dashboard kita. Kita drag di situ, ya. Kita menggunakan switch. Lalu kita membuat data stream-nya juga. Kita klik icon pengaturan yang ada bagian switch-nya. Lalu kita konfigurasikan data stream seperti keterangan yang diberikan di bawah, ya. Jadi ada data stream-nya, kita create data stream, virtual pin, ya. Lalu kita masukkan, ya, value-nya di situ, ya, value-nya. Kita sesuaikan dengan tutorial di sini, gitu ya. Nah, ini keterangan konfigurasinya. Jadi ketika LED virtual pin V0, jadi kan tadi kita mendeklarasikan di Arduino IDE, ya. Kalau blink red V0 itu untuk LED, blink red V1 itu untuk buzzer, blink red V2 itu untuk relay. Jadi ini sangat berkorelasi, ya, berkorelasi, jadi sangat berhubungan. Jadi ketika tadi kita di sini mendeklarasikannya beda, nanti hasilnya juga beda. Jadi di sini harus sama, ya, di sini. Oke, lakukan konfigurasi seperti berikut ini, kemudian klik create, lalu value. Jadi kita tadi menggunakan slider, ya, semuanya. Menggunakan switch, ya, bukan slider, kita menggunakan switch. Ini juga bisa kita gunakan yang lain, misalkan. Itu juga bisa. Pakai button pun juga bisa sebenarnya. Tapi ini kita sesuaikan dengan tutorialnya. Kita menggunakan switch, ya, Oke. Sekarang kita akan membuat device. Kita save terlebih dahulu template yang sudah kita buat. Nah, kita masuk ke device, ya, new device from template. Jadi kayak tadi. Jadi device-nya kita perbarui lagi. Kita perbarui lagi device-nya menggunakan template yang sudah kita buat tadi, ya. Kendali LED, ya, itu sudah, baru kita ya, new device from template, kendali LED, ya kan, lalu kita create, nanti sudah langsung. Sama, ya, di kode tadi kita menggunakan 3 baris coding yang ada di device tadi untuk kita translatekan atau kita komunikasikan dengan Arduino kita. Jadi kita kopikan itu ke Arduino code-nya kita, ya. Arduino code-nya kita. Lalu jangan lupa tadi ada email, ya, authentic-nya kita. Ya, token yang ada di email kita. Nah, itu kita masukkan, ya. Kita masukkan ke char out itu, ya. Kita masukkan ke char itu untuk menginisialisasi bahwa itu akun kita. Itu, ya. Untuk menginisialisasi akun kita. Nah, ini selalu, ya, ganti SSID dan password sesuai dengan WiFi atau hotspot yang digunakan. Karena kita menggunakan modelnya adalah Wi-Fi, ya.
Jadi kita selalu ganti di situ ya. Hasil proyeknya bisa kita lihat ya. Sebentar. Oke, ini untuk rangkaiannya ya. Untuk rangkaiannya. Oke. Nah, ini untuk penyalaan LED. Ya. Lalu penyalaan buzzer. Lalu penyalaan relay. Sudah bisa seperti ini? Yang sudah mencoba? Sudah, Pak. Sudah ya? Oke. Sip. Keren. Jadi ini untuk, jadi kita satu persatu ya. Jadi ada yang monitoring. Yang pertama tadi, lalu kita masuk ke controlling, kendali, buzzer, relay, dan LED ya. Lalu selanjutnya adalah kalian. Ya, kalian ya. Selanjutnya kalian. Kreativitas kalian. Nah, ini nanti dinilai di proyek akhir kalian, gitu ya. Dilihat di proyek akhir kalian. Oke, sebentar. Kita lanjut ya. Kendali relay dengan output LED ya. Kendali relay dengan output LED. Tadi kita sudah bisa ya menggunakan 3 web dashboard ya. Kita program di situ menggunakan switch ya, ada LED, relay, dan buzzer. Dan itu bisa kita nyalakan. Selanjutnya kita menggunakan kendali relay dengan output LED. Jadi kendali relay dengan output LED, berarti pasti ada relay, ada LED juga, ya, ada LED juga. Lalu kita pastikan ya, sesuaikan dengan tutorial yang sudah diberikan dari tim Indobot. VinVCC, kita lihat VinVCC masuknya ke dalam mana? 3,3 ke WMOS, relay 3,3 ke WMOS. Lalu in relay ke D5, WMOS ya. Lalu GND ke pin GND, lalu kutu positif LED dengan resistor, keluaran NC ke kaki resistor, tegangan 3,3 watt, kalau keluaran COM ya. Itu 3 ini. Nah, ini sudah kita terlihat ya. Ada 3 baris pertama itu yang nantinya kita dari blink ya. Kita harus apa ya? Selalu bisa mengidentifikasi ya, selalu bisa mengidentifikasi suatu kode. Jadi ini langsung dari blink ya, 3 awal ini. Lalu ke ESP8266 Wi-Fi ya. Seperti biasa SSID pasnya, password. Define relay D5 karena ini kita define relay-nya adalah di Arduino-nya, berarti D5. Red V0, berarti kan tadi kita ada virtual pin 0 ya. Ini untuk apa? Ini untuk mengaktifkan relay ya, berarti ya, mengaktifkan relay di sini, pin value-nya. Lalu kita ada void setup, pin modenya relay output. Oke, jadi ini menggunakan 2 relay ya, berarti ya. Coba kita lihat.
D5, relay D5. Oke, berarti ini satu kendali untuk sebentar kita lihat lagi. Oke, kendali relay dengan output LED ya. Jadi ini ada, karena Bapak bingung nih, ternyata ada relay, di sini ada relay lagi. Nah, LED-nya di mana? Ya kan, LED-nya belum ada. Coba kita lihat ya, kita cermati. Oke, konfigurasi Blink Desktop ya, buat template baru dengan cara seperti sama dengan kendali LED. Setting web dashboard ya, setting web dashboard. Kemungkinan lakukan konfigurasi data stream seperti biasa, seperti tadi ya, data stream, switch relay ya, switch relay integer V1 di sini. Kita lihat ya, dia di V1. Lalu kita membuat device dengan template yang sudah kita buat, yaitu control relay, form template ya, seperti biasa. Lalu hasil proyeknya harusnya seperti ini. Sebentar kita lihat ya. Tadi ada kerancuan ya. Jadi tadi LED, tapi yang dideklarasi 2 relay. Ada yang sudah mengerjakan yang ini? Sudah mengerjakan yang ini? Halo, halo. Yang mana Pak itu Pak? Ini yang kendali relay dan LED. Kendali relay sudah. Yang benar relaynya 2 atau satunya relay, satunya LED. Kalau saya mah digabungin Pak, jadi relay. Mungkin saya kalau dipencet on, relaynya dia bakal nyala, terus juga LED-nya bakal nyala gitu Pak. Oh, jadi satu ya? Jadi satu. Oke. Yang lain? Yang lain yang sudah mengerjakan? Atau baru Mas Aksyau ini yang mengerjakan? Pak, belum. Belum, Mas Ahmad. Oke. Nggak apa-apa, nanti dikerjakan ya. Oke, kita lanjut aja sebelum waktunya habis nanti. Langkah kerja praktikum ketiga, monitoring suhu dan kelembaban. Jadi cuma satu ya, kita memonitor suhu dan kelembaban memakai sensor DHT. Nah, ini tergantung ya, kita menggunakan berapa data stream. Jadi kan ini ada kelembaban, ada suhu, temperatur, dan humidity. Jadi kita menggunakan berapa data stream. Jadi kalau harusnya ini kalau kita 2 data, berarti kita menggunakan 2 data stream. Tapi kita lihat ya di program, DHT pin D2, DHT, oke, dia ada T dan H, berarti dia harusnya 2. Ya, harusnya 2. Lalu, oke benar, berarti blink virtual write V0, T, jadi mengirim data temperatur, nih lihat ya, coba dilihat. Di sini dia mengirim data di virtual V0, temperatur, V1, dan H. Berarti ini harus ada 2 data stream. Ya. Jadi ada 2 data stream. Serial bikin 115.200, baud rate-nya serial monitor menggunakan baud rate 9.600 ya. Oke, timer set interval, mengaktifkan timer untuk pengiriman data 1000 milisecond ya, 1000 milisecond. Nah, ini timer run, menjalankan timer, menjalankan blink. Jadi blinknya berjalan, timernya juga berjalan untuk apa? Send data sensor. Send data sensor. Send sensor ini ya, nanti untuk mengirim data sensornya di sini, gitu ya. Send data sensor adalah di sini. Jadi oke. Oke. Setiap interval 1000 milisecond atau 1 detik ya, 1 detik dia mengupdate data.
Oke, seperti biasa kita mengkonfigurasi Blink Desktop ya. Kita menggunakan device baru atau menggunakan template yang device sebelumnya. Kita menggunakan widget, kita gauge ya, pakai gauge di sini. Ada 2, humidity dan temperatur. Yang suhunya, nah ini yang kita setting, perlu kita setting, yaitu adalah V0. Tadi kan temperatur T tadi di V0, berarti V0 di sini, tipe datanya integer, unitnya Celsius, koma Celsius, min-nya ini, max-nya ini. Walaupun nantinya real-nya dia nggak sampai max-nya juga. Jadi yang Bapak maksud setting di depan itu yang setting di sini. Ya, setting di sini. Jadi langsung create. Lalu kelembaban sama, dia unitnya persen ya. Karena kelembaban itu satuannya persen ya. Berapa persen humidity-nya gitu ya. Nah, hasil proyeknya harusnya seperti ini. Kalau sudah terkoneksi dengan baik, suhu dan kelembaban. Nah, tugas dan tantangannya, buatlah kendali LED, buzzer, sistem monitor suhu menggunakan sensor DHT dalam suatu interface antar muka. Wah, ini bisa nih, sepertinya harusnya bisa, ya, harusnya bisa. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Izin Pak nanya lagi. Tapi kayaknya saya harus share screen dulu ya. Izin share screen Pak ya. Boleh. Mas Ahmad Muhadi dulu ya, Mas Aksel ya. Ya Pak, Ya, jadi Pak. pertanyaan saya kayak yang tadi, biar apa ya, kayak nggak paham gitu dah. Ya, Ini Pak, sudah saya ini keren. dari relay nih. Di web Hmm. dashboard kan saya udah ini ya, ada LED, buzzer, relay, suhu kelembapan nih. Hmm. Nah, di suhu pada template ini kan ada 472, kemudian di sini 7. Kemudian masuklah saya ke device. Oke, sebentar, saya masuk ke device. Nah, pada dashboard device ini suhu atau data pada template bagian web dashboard itu kan tadi kan Benar. agak kan nih, ini 28, kemudian di sini 80. Ini yang benar ya, Mas ya. Nah, Terus? itu sih perbedaannya. Kenapa suhu pada device kemudian pada template bagian web dashboardnya itu berbeda, Pak. Itu saja sih, Pak. Oke. Bisa kembali ke web dashboard, Mas? Oh, bentar, Pak. Oke. Itu sepertinya yang 3 tadi, yang Authentic ID dan kawan-kawan itu sudah kamu sesuaikan? Gimana, Pak? Yang Authentic ID, lalu yang nah ini ya, yang firmware configuration-nya itu apakah sudah kamu sesuaikan dengan program yang ada di Yang ini, Pak. itu sudah ya? Sudah. Coba di web dashboard lagi. Yang ini di web dashboardnya ini 153, ini 99. Kemudian masuk ya ke device bagian dashboardnya. Oh beda, bentar Pak. Oke, nah ini 28 Pak. Tapi kalau saya ini sih LED-nya nyala, kemudian buzzernya itu udah aktif gitu Pak. Jadi antara apa namanya? Web dashboard dan device tidak sinkron ya. Ya, jadi kalau untuk di device misalnya saya on-kan LED-nya nih, di rangkaian on, buzzer juga on gitu Pak. Berarti lewat pemrogramannya lewat device saja ya Mas, berarti ya, tetepan ya. Oh iya. Ya karena gitu ya, Pak, ya? Web dashboard-nya error ya berarti itu ya. Oh iya. Gimana kalau teman-teman yang gimana ya? Ya, kalau Bapak belum pernah menemukan itu, Mas. Jujur ini Bapak belum pernah menemukan itu.
Makanya tadi sempat bingung juga, "Loh, kok bisa?" Nah, gimana teman-teman, ada yang bisa menjawab temuan ini dari Mas Ahmad Muhadi? Coba saya mau coba deh. Mas Ahmad tadi tuh yang sekali ngidupin dua langsung nyala gitu Mas ya? Gimana? Yang LED-nya kan dihidupin langsung LED sama buzzernya nyala gitu ya? Pada ini, pada device tapi bukan di template web dashboardnya, bukan. Kemarin saya sempat gitu sih, cuman nggak pakai, waktu belum pakai blinknya. Itu waktu yang praktikum keberapa gitu lupa. Itu gara-gara yang di Wemos itu kan ada pin yang sama tuh, kayak Yang ya, SDA itu ya, SDA ya SCL itu itu ya. itu persamaan pinnya itu nyambung itu dia. Jadi malah barengan gitu nyalanya. Coba dicek doang di pin itu sih Mas. Itu sih saya kemarin. Oh itu ya. Yang bagian mana sih? Yang ini. Di Wemos sih Mas. Oh di Wemosnya. Oke. Di flat ini pin Wemosnya doang. Oke, thank you Mas. Oke Mas. Oke, nanti bisa nanti ya, coba-coba lagi ya. Oh ya, masih Pak. Nanti Bapak coba nyoba juga nanti ya Bapak. Bapak juga penasaran, ini baru nemu nih. Oke. Oke, ada lagi? Siapa tadi? Mau Mas Aksel dulu, Mas Dendi, atau siapa? Mungkin izin bertanya Pak. Oke, Mas Aksel. Monggo. Paling mau fiksasi aja challenge yang di hari kemarin gitu Pak. Itu tuh kayak yang challenge yang gimana, yang semua kontrolnya dimasuk cuma ditambah DHT aja tuh gimana ya Pak? Takutnya salah gitu. Challenge yang hari kemarin ya. Berarti kan buatlah, ini sebentar, tak share. Buatlah kendali LED ya. Relay, buzzer, sistem monitoring, suhu menggunakan sensor DHT dalam satu interface atau mata muka blink. Jadi jadikan satu semua nggak apa-apa. Jadi ada sistem kendalinya, ada sistem monitoringnya. Tadi kayaknya Mas Ahmad tadi sudah membuat itu. Seperti itu nggak apa-apa. Atau kalian ingin berkreasi nih. Misalkan ketika suhunya di atas berapa, misalkan di atas 30 atau di atas 28 misalkan, LED atau LED dan buzzer menyala, itu juga bisa. Itu tambahkan seperti itu nggak apa-apa. Jadi nanti Bapak ngoreksinya juga nggak apa-apa sih, tergantung kreativitas kalian. Nggak masalah. Paham Pak, sudah ngumpulin juga sih. Takutnya salah gitu Pak. Nggak. Itu memacu kreativitas kok. Pak, terima kasih banyak Pak. Oke. Lalu tadi yang resen dulu atau yang tadi Mas Dendi tadi ya? Resen aja dulu Pak. Oke. Wah. Nanti aja. Oke Mas Ardi, Rahman, Hakim ya? Ya Pak, izin bertanya Pak. Ya, gimana Mas Ardi? Itu tadi yang kontrol relay dengan LED kan kalau di Word-nya itu nggak ada, itu tetap dikerjain apa gimana ya? Soalnya saya udah ngumpulin tapi nggak saya kerjain itu. Yang kontrol? Yang kontrol relay dengan LED. Kontrol relay dengan LED sebentar. Itu yang hari kemarin ya? Iya Pak. Soalnya kalau di Word-nya nggak ada yang digabung gitu Pak. Dipisah-pisah doang. Yang mana? Yang tugas atau yang? Yang tugas Pak. Tugas. Oh, karena di Word-nya nggak ada ya? Iya Pak, jadi Oke, nggak masalah sih Mas. Kalau di Word-nya nggak ada tuh berarti kan kesalahannya ada di tim Indobot ya. Nggak apa-apa, nanti Bapak sesuaikan dengan apa yang ada di Word-nya saja. Tapi ketika kalian mau explore lebih, terus disertakan di sana juga nggak masalah. Gitu. Nggak apa-apa Mas Ardi, aman. maaf Pak, tadi sinyal saya hilang Pak. Iya, nggak apa-apa, aman, nggak apa-apa, nggak usah kalau kamu mau susulkan juga nggak apa-apa sih, misalkan. Tapi kayaknya nggak bisa ya disusulkan itu ya. Satu kali kirim ya. Paling dikirim ulang kalau itu Pak, tapi ya nggak apa-apa, karena di Word-nya nggak ada kan. iya Pak. Nggak apa-apa. Berarti nggak apa-apa, nggak usah dikerjain Pak. Nggak apa-apa. Makasih banyak Pak. Ya, Mas Dendi, your turn.
akhirnya. Ini Pak mau nanya, Ya. kan saya itu ngerjain praktikum yang kemarin ya. Tadinya mau disimpan gitu buat simpenan yang device itu sudah ada 2. Nah mau ditambah lagi itu harus upgrade. Apakah bisa gratis enggak gitu? Iya, Po. Jadi device-nya kalau tambah lagi kan Kalau harus saya up. apa beda yang Bapak Coba nanti harus bayar? nanti coba Bapak cek ya. Nanti coba Bapak cek. Bapak baru tahu nih kalau Iya, Pak. device-nya. Kalau misalkan Iya, kalau misalkan ya nanti pakai diganti aja nggak apa-apa, Mas. Device-nya nggak kepake atau device-nya pakai kita Nah, iya. timpa saja gitu. Di aja gitu. Iya, dibanding kita harus. Tapi Pak, Kenapa Mas Indi? tapi kalau yang masalah Mas Ahmad itu, apakah yang template sama device itu berbeda ya? Kalau pendapat saya sih. Jadi kalau di template itu men-setting data stream atau komponen apalah yang ingin dicantumin ke device. Kalau device kan yang terhubung ke BMOS-nya. Kalau template cuma settingan awal saja, ya. Ya. Jadi dia tidak real time data kan, maksudnya. Nah itu, ya. Ya, itu juga bisa sih. Tapi coba nanti Bapak klarifikasi ya, Bapak coba juga. Jadi Bapak juga belum coba juga semuanya, jadi nggak apa-apa sih. Nanti kita coba bareng-bareng. Ya Pak. Ya. Kalau bisa gratis kasih tahu Pak. Aduh, minta Indobot ya kalau ya. Ya, ada lagi, monggo. Kita masih ada beberapa menit lagi sebelum kita diusir. Mungkin Bapak mulai dengan pertanyaan ini. Sudah mulai kerasa IoT-nya belum? Sudah mulai kerasa IoT-nya? Sudah mulai, Pak. Sudah, Pak. Sudah mulai berasa. Ya, sudah mulai ya. Jadi tadi kayaknya Mbak Vina juga mau tanya ya. Jadi nggak Mbak Vina? Mbak Vina? Enggak ya. Jadi kalau dibilang sudah mulai kerasa ya. Jadi ini kita sudah mulai kerasa ya di pertemuan kita di minggu keberapa ini ya. Di minggu ke-10 ya. Di minggu ke-10 ini sudah mulai kerasa IoT-nya. Minggu ke-11 kita sudah mulai kendali dan monitoring seperti itu. Minggu ke-12 kita praktik juga Android Apps Builder, cara kerja API yang Bapak spill sedikit tadi. Nah, lalu minggu ke-14 kalian sudah mengerjakan IoT, proyek akhir IoT. Nah, ini keren sih, maksudnya kita bisa step by step. Jadi misal kalian bingung di bagian BMOS ya, misalkan wiring BMOS awal sekali, tapi malu bertanya dengan Bapak atau malu bertanya dengan temannya, kalian bisa langsung cari di LMS-nya. Oh, mana sih yang perlu saya pelajari? Mana sih yang perlu saya tingkatkan seperti itu? Atau hubungi Bapak juga nggak apa-apa, nggak masalah. Bapak juga selalu menerima pertanyaan ya, selalu menerima pertanyaan nggak masalah juga. Gitu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Mohon izin bertanya, Pak. Ya, Mas Astafirza. Ini untuk praktikum minggu ini DHT saya itu, Pak, mengeluarkan nilainya NaN, Pak. NaN? Ya, tapi sebelumnya bisa. Ganti PIN sudah bisa? Sudah ganti PIN, Pak. Saya coba semuanya tetap. NaN, tetap NaN. Kamu ya. salah nganu kali. Positif ke negatif, negatif ke positif itu. Sudah saya cek, Pak. Lalu saya coba di board Arduino itu bisa, Pak. Saya coba di board lainnya. Oh, bisa?
Iya. Harusnya juga bisa juga Mas, harusnya kalau kemarin ada yang NaN itu karena dia salah pin. Cuma salah pin saja sebenarnya kalau NaN itu. Tapi kalau sampai di board lain bisa tuh harusnya bisa Mas. Atau WMOS-nya coba. Kamu kalau punya sensor lain yang bisa dibaca dengan DHT-nya itu dicoba juga. Coba di WMOS-nya. Kalau misal WMOS-nya yang nggak bisa baca, berarti ada masalah di WMOS-nya. Gitu ya. Oh, baik, Pak. Untuk pengumpulannya jika saya menggunakan board lain, apa boleh, Pak? Kalau sementara ini Bapak membolehkan nggak apa-apa sih. Maksudnya kalau kamu ada benar-benar ada permasalahan di situ ya nggak masalah. Tapi kan board lain kan misal harus ada ESP-nya kan Mas? Maksudnya Iya. not MCU atau apa gitu ya. Iya. Kamu pakai apa? Not MCU berarti ya? Iya, yang kalau praktikum ini masih ini Pak, lihat-lihat dulu Pak. Soalnya saya punyanya Arduino Mega aja. Oh iya, soalnya kalau yang praktikum ini kan harus ada konektivitas ya. Iya. Nah itu harus menggunakan paling nggak ada ESP8266-nya gitu ya. Baik Pak. Soalnya sudah saya coba ini Pak, menggunakan 2 komponen DHT ini Pak, sama ganti library tetap sama Pak. Tetap sama ya? Iya. Walaupun dia Mega bisa ya? Bisa. Wah itu. Padahal minggu kemarin bisa nampilin angka Pak ini DHT saya di ESP-nya WMOS ini. Itu kurang berdoa mungkin Mas. Apa jangan-jangan ini WMOS ini mut-mutan Pak, kayak cewek gitu. Ada yang bisa jawab, Bapak nggak bisa jawab kalau yang ini. Ada yang bisa jawab nggak tuh? Izin masukan, Pak. Ya, gimana Mas Satria? Tadi itu yang bermasalah di OLED-nya ya, Pak? DHT-nya, Mas. DHT-nya nilainya NaN itu gitu atau gimana, Pak? Ya, benar, NaN. Ada solusi, Mas Kuncoro? Kalau aku sebelumnya itu pas apa? Yang OLED-nya itu, Pak. Yang pin SDHSCL itu nanti nampilnya NaN gitu, Pak. Cuman diganti pinnya gitu, diganti ke D4 dan D3 gitu bisa, Pak. Oke. Tuh, ganti pin, Mas. Oh iya. Jadi permasalahan kalau kita menggunakan kabel jumper ya, itu juga ada resiko kabel jumpernya putus di tengah. Itu ada. Jadi setiap kita menggunakan kabel jumper, kita bisa ukur dulu apakah ini tersambung atau enggak. Jadi coba udah ganti kabel jumper belum, Mas Astafirza? Sudah ganti, Pak. Ini saya coba di ESP sama Arduino Mega itu sama, Pak, kabelnya, Pak. Sama juga. Iya, cuma soalnya ada potensi di situ juga sebenarnya. Kabel jumper yang putus di tengah jalan itu juga bisa buat nilainya NaN karena dia tidak ada data yang terkirim di situ. Itu. Ada lagi yang mau ditanyakan? baik, Pak. Terima kasih sarannya, Pak. Ya, sip. Semangat. Ada lagi? Kita sudah mau diusir ini. Cukup? Dari saya cukup, Pak. Cukup ya. Pokoknya semangat saja. Kalau ada yang bingung bisa ditanyakan. Kita sudah mulai menjelang akhir ya. Sudah mulai menjelang akhir. Kita harus apa ya? Bersiap-siap gitu ya. Oke, kita nganu dulu ya. Ambil gambar dulu kamera open cam yang bisa. Kita ambil gambar dulu kita untuk dokumentasi ya. Yang bisa open cam lah. Cuma beberapa detik aja lah. Oke, ini nggak ada yang lagi kehujanan ya. Aman ya. Nanti Zoom ternyata udah banjir segini kan nggak lucu ya. Nggak lucu itu. Nggak apa-apa, yang nggak bisa pakai kamera nggak apa-apa. Ya, cukup yang bisa saja kita kasih
pose terbaik kita ya. 1, 2, 3. Sebentar. Ulangi, kayaknya salah 1, 2, 3. Oke, sip. Terima kasih untuk pertemuan kita hari ini. Semoga menjadi manfaat untuk kita semua. Semoga kalian selalu dimudahkan ya oleh Mas Ahmad Muhadi, kayaknya semangat banget itu. Itu di bawahnya udah wemos semua itu. Ya, semoga kalian dimudahkan baik dalam studinya, kalau ada yang bekerja dimudahkan bekerjanya, kalau ada yang sedang menempuh suatu ujian, semoga dimudahkan ujiannya. Semoga doa terbaik untuk kalian, keselamatan, kesehatan. Kita berada di keadaan yang kurang baik ya, kurang baik juga. Jadi cuaca sedang tidak baik, finansial dari kita, dolar kita sudah tembus 16.000 ya, hampir 16.000. Siap-siap. Itu juga ada kabar buruk juga di situ, sisi finansial, resesi. Tapi Bapak tetap berdoa untuk yang terbaik untuk kita. Kita cukupkan dengan baca doa sesuai dengan agama kita masing-masing. Dengan Muslim kita menggunakan Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak akhiri, semangat, jangan pernah menyerah. Kalian adalah makhluk yang berharga, ciptaannya yang berharga. Bapak akhiri, billahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Semangat ya. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Semangat. Kembali ke main room ya. Oke, Pak. Jaga kesehatan. Baik, Pak. Nggak mau juga. Terakhir saya coba DHT 11 waktu itu Kak, DHT 11 tapi tetap juga nggak mau gitu kan. Nah, saya bawa ke dosen saya, ternyata katanya ini WMOS-nya udah rusak, coba ganti aja lagi. Tanya benar, saya ganti ke besok selang 3 hari entah 4 hari gitu Kak, barang datang, saya coba langsung bisa gitu. Oh, berarti kan memang si WMOS-nya yang rusak gitu. Dan ya sekarang ini 2 lagi, total komponen 3 yang nggak bisa itu Kak. Itu apa kalau semisalnya dari pihak Indobot itu minta kirim barang